Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan yang Maha Suci. Oleh karena kasih sayangnya, malam yang indah ini Tuhan berikan kita kesempatan sekali lagi untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini. Bapa dalam sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang satu pekan ataupun minggu, sepanjang setengah minggu bekerja kami. Kami bersyukur oleh karena pimpinan Tuhan tiada pernah putus dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Beri kami kerendahan hati untuk mendengar dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mohon ampun banyak salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, pekabaran firman Tuhan malam hari ini masih diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda di pasalnya yang ke-86 dan 87 dengan judul Rasa Hormat dalam Rumah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat di layar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kita ketika kita bertamu ke rumah orang? Ya. Tentu ada etika saat kita bertamu ke rumah orang, ya. Entahkah di rumah itu dilarang merokok misalnya, atau di rumah itu harus lepas alas kaki, ya. Atau juga bisa saat kita bertamu ke rumah orang, usahakan sedapat mungkin tidak menggunakan gadget. Ya, ada orang yang sementara ngobrol dengan tuan rumah, dia asik bermain dengan gadgetnya. Nah, ini sangat tidak sopan ya. Jadi kalau bertamu ke rumah orang itu ada etika, ada adabnya, ya, ada aturannya, sehingga kita ini menaruh hormat kepada orang itu. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita ini bertamu ke kantor pemerintah? Sama aja. Saat kita bertamu ke kantor pemerintah, ya, kita bertemu dengan bupati, dengan wali kota, dengan gubernur, atau mungkin pejabat-pejabat pemerintahan lainnya, sama. Jadi kita juga harus memiliki adab atau etika. Ya. Jangan sampai kita berlaku kurang sopan saat kita bertamu ke tempat-tempat seperti itu. Nah, saya dapati di sebuah kantor polisi, ya, ini ada satu cermin besar, ya, yang dipasang di depan di saat para pengunjung akan mengurus segala sesuatu yang ada di kantor polisi. Saya ingat betul waktu itu, ya, itu kalau menggunakan sendal jepit disuruh balik, ya, disuruh pulang, ya, enggak boleh balik, enggak boleh masuk sebelum dia berganti dengan sepatu. Nah, itu dia. Jadi kalau masuk ke kantor polisi waktu itu saya ingat betul, itu enggak boleh, apalagi celana pendek, enggak akan dikasih masuk. Ya. Harus minimal celana panjang, memakai sepatu. Lalu ada kaca di situ yang tertulis, sudah rapikah Anda? Nah, ini dia. Jadi ini yang terjadi kalau seandainya kita ini masuk di sebuah eh, tempat di mana kita sebenarnya menjadi tamu di sana. Nah, kalau seandainya kita masuk ke rumah orang, kemudian ke tempat pemerintah, instansi, ke kantor, itu ada etika atau adab bertamu, ya, itu menunjukkan kesopanan. Jadi kita ini sementara menghormati tuan rumah, dan juga sebenarnya dengan kita berlaku sopan, santun, ya, kita juga sementara menghormati diri kita sendiri. Nah, bayangkan jika kita bertamu ke tempat eh, orang lain atau ke pemerintah dan sebagainya yang notabene mereka itu adalah manusia biasa. Bayangkan bagaimana kalau kita bertamu ke rumah siapa? Ke rumah Tuhan. Ya. Tentu etika, adab yang dipakai itu jauh lebih apa? Lebih bermoral. Ya.
Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 bagian B katakan, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Saudara yang kasih, malam hari ini kita belajar bagaimana menghormati Tuhan di dalam bait-Nya. Firman Tuhan tadi katakan, bahwa kalau kita menghormati Dia, yang adalah Khalik kita, pencipta kita, dikatakan tadi, Dia juga akan menghormati kita. Dan kalau kita memandang remeh Tuhan Allah yang kita sembah, maka kita juga akan direndahkan. Nah, salah satu penggodaan umat Tuhan yang terbesar itu adalah rasa kurang hormat. Sedangkan Allah itu tinggi dan suci adanya. Dan bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, rumahnya yang di dunia, itulah tempat umatnya bertemu untuk berbakti. Dan itu adalah pintu gerbang sorga. Namun ada banyak orang yang sudah terlalu biasa sehingga menganggap remeh kesucian rumah Allah. Di dalam Habakuk 2 ayat 20 firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Jadi Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa tempat kediamannya di bumi ada hadirat Allah di situ. Dan kalau kita menyadari ada hadirat Tuhan di situ, maka seyogyanya kita datang menghampiri hadirat Tuhan itu dengan rasa takut dan hormat. Nah, di dalam rumah Allah ini, rasa hormat itu sangat perlu bagi orang-orang muda, ya secara khusus dikatakan di dalam buku ini, untuk diperhatikan. Ya, Roh Nubuat katakan, saya merasa cemas bila mana saya melihat anak-anak dari orang tua yang beragama sangat kurang mempedulikan peraturan dan kesopanan yang harus dipelihara di dalam rumah Allah. Nyonya White memberikan penekanan di sini secara khusus kepada orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendidik dan mengarahkan anak-anak kita ketika mereka berada di gereja. Jangan sampai anak-anak ini berlaku atau bertindak yang kurang baik atau kurang sopan di dalam gereja. Ya, karena dikatakan di sini kesopanan itu harus dipelihara di dalam rumah Allah. Tatkala hamba-hamba Allah menyajikan firman hidup kepada khalayak ramai, ada sebagian orang yang sedang asik membaca. Ada pula yang berbisik-bisik dan tertawa. Bayangkan ini di dalam gereja Tuhan. Ya. Mereka itu berdosa dengan mengalihkan perhatian orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bayangkan. Sementara firman disampaikan. Ya, sementara khotbah atau mempelajari diskusi sekolah sahabat. Ini firman Allah sementara disampaikan. Tetapi dikatakan umat Tuhan asik ngobrol. Ya. Dikatakan umat Tuhan asik berbincang satu sama lain. Lalu yang lain yang merasa tidak nyaman ini harus menoleh, memperhatikan siapa ini yang ketawa ke TV ya. Siapa ini yang ngobrol. Sehingga apa? Merusak konsentrasi. Nah, dikatakan kebiasaan yang jelek ini kalau dibiarkan dan tidak dicegah, ini akan merajalela serta mempengaruhi orang lain. Makanya kenapa dikatakan tadi, saat kita berangkat ke rumah Allah, saat kita berangkat ke gereja, mental itu harus dipersiapkan. Saya ini mau kemana? Saya ini mau ke gereja. Saya mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Tuhan. Saat kita berangkat ke gereja, itu pikiran sudah dikondisikan. Sehingga saat kita datang menghampiri ya, tahta kasih karunia Allah ini, menghampiri hadirat Allah di gereja ini, benar-benar hati kita, pikiran kita, tubuh fisik kita ini dipersiapkan untuk menerima firman-Nya. Makanya ketika firman Allah disampaikan, tidak ada kesempatan bagi kita, atau misalnya hal-hal yang kita bisa lakukan di luar dari hal yang rohani seperti tadi. Nah, memang
Seringkali kita datang ke gereja bertemu dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman. Tapi jangan pernah melupakan tujuan utama dari kita datang ke gereja adalah untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di slide ini ya. Ini gambaran yang ada di dalam gereja kita ya. Di dalam gereja Advent ada banyak fenomena semacam ini ya. Ada sementara ngobrol, dia sementara pegang HP ya. Bapak Ibu bisa lihat ini yang saya lingkari yang pertama ini. Lalu yang kedua dia sementara ngobrol di mana? Di HP ya. Sementara ibadah dia buat telepon, dia ngobrol, ketawa ke TV dan lain sebagainya ya. Lalu yang lain ini bermedsos ria ya, ada FB-an, Twitteran dan lain sebagainya ya. Sementara ibadah berlangsung, dia tidak mengindahkan Allah yang hadir di sana. Ya. Bahkan ada yang menelepon sampai istrinya bisa melihat ke sebelahnya ini. Dia terheran-heran suaminya angkat telepon di dalam mana? Di dalam ruangan gereja. Ya. Ada yang texting ya, mengirim SMS, mengirim WA, bahkan ada yang bermain gadget ini. Main game, sampai saya pernah perhatikan itu, saya enggak enak mau tegur ya. Tapi itu menjadi apa? Menjadi dosa tersendiri bagi saya waktu itu ya. Sementara ibadah berlangsung, ini anak-anak dia bermain game di dalam gereja. Luar biasa, ini orang Advent. Makanya saya katakan tadi, kita ini sudah berbuat dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dan apalagi kalau kita orang tua memberikan gadget kepada anak-anak di hari Sabat dan membiarkan mereka bermain game, dosanya berkali-kali lipat. Ini saya serius katakan. Ya, kenapa? Karena kita seringkali tidak menegur anak-anak kita. Ya, ada anak-anak yang sudah tahu bahwa ini waktunya ibadah, yang masih bermain HP, menghubungi sahabat-sahabatnya, menghubungi rekannya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Ya. Dan ini seringkali membawa batu sandungan bagi yang lain. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Sebuah video yang diungkapkan oleh seorang frater. Ya. Ini orang yang melayani di gereja Katolik. Kalau di gereja Katolik orang bilang biasanya yang namanya jarum jatuh pun kedengaran, yaitu karena saking solemnya. Nah sekarang perhatikan apa yang dikatakan. Jumpa lagi di channel ini, di channel Mea Culpa. Kali ini kita berbicara tentang mengapa aku main HP di gereja. Ada satu fenomena, mungkin bukan fenomena baru, tetapi makin marak terjadi. Orang-orang main HP di gereja dengan asik memainkan gadget tanpa peduli apa yang sedang terjadi, dan itu tampak seperti sesuatu yang semakin biasa dan tidak disertai oleh perasaan tidak enak lagi kalau memainkan gadget di gereja sementara yang lain sedang mengikuti perayaan dengan hikmat. Saya mencoba mencari tahu mengapa aku main gadget di gereja, main handphone di gereja sementara ibadat sedang berlangsung. Aku main gadget di gereja karena pertama, gereja itu membosankan. Gereja membosankan dalam arti yang sangat luas. Boleh jadi khotbahnya membosankan, boleh jadi urutan perayaannya membosankan karena selalu sama setiap minggu. Ada pembuka, lagu pembuka, ada lagu penutup, ada doa yang sama, ada kegiatan yang sama, maka sangat membosankan. Mengapa saya main HP di gereja? Karena saya sudah candu main HP di gereja. Kemanapun saya pergi, saya akan goyang jari saya untuk menekan tombol ini, men-touch screen yang ini, dan sangat mengenakan. Kadang bukan karena kebutuhan, bukan karena ada pesan baru, bukan karena ada sesuatu yang mendesak, bukan karena ada urusan yang sangat penting, tapi karena sudah candu dan refleks untuk harus menggerakkan ini, menekan tombol yang ini, dan itu mengasihkan. Mengapa saya main HP di gereja? Karena saya kurang memiliki sense of religiosity. Rasa rohani saya berkurang, rasa rohaniku berkurang. Kalau seandainya saya menyadari ini penting, ini berharga, ini kudus, maka saya tidak akan melakukan itu. Kalau saya punya rasa tremendum et fascinosum, saya takut tapi saya senang untuk ikut, saya pasti tidak akan main HP. Dan itu sama halnya dengan kalau kita bertemu dengan orang tua yang kita sangat segani, sangat hormati, kita pasti akan menjaga sikap
tidak mau pegang itu, dan setia mendengarkan. Alasan keempat mengapa aku main HP di gereja, ya karena aku bawa HP. Jadi saya bawa kartu, mungkin saya akan main kartu. Seandainya saya tidak bawa HP, saya tidak akan main HP. Bagaimana mungkin saya tidak punya itu? Maka barangkali ini bisa menjadi solusi. Kalau saya memang tidak ingin main HP di gereja, tapi ternyata saya tidak bisa menahan diri, mungkin lebih baik tidak bawa itu, atau menitipkannya pada orang lain yang bisa saya percaya, sehingga saya tidak memiliki kontak langsung dengan HP sementara ibadat sedang berlangsung. Dan di sisi lain sepertinya nilai religiositas, sense of religiosity, rasa rohani mungkin bisa dilatih perlahan-lahan, semakin didalami. Saya merasa ini penting, ini yang rohani itu menarik untuk didalami, dan sebentar saya mau mengasingkan peralatan gadget ini dan fokus untuk ibadat. Karena bagaimanapun itu, kalau saya tidak memegang gadget, HP waktu ibadat, saya tidak terganggu, orang lain yang melihat juga tidak terganggu, dan saya tidak menjadi sumber perhatian orang lain, perhatian yang tidak penting, hal yang tidak begitu menarik untuk diperhatikan. Semoga selanjutnya aku bisa mengurangi main HP di gereja, dan itu berguna. Pak Cewek ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya tidak ada salahnya jika kita menggunakan gadget di gereja, bahkan dalam hal ibadah sekalipun. Tetapi yang menjadi masalah adalah jika kita tidak tahu bagaimana harus mengoperasikannya di saat dan waktu yang tepat. Nah, ini maka dikatakan tadi, Tuhan mau supaya kita merasa seperti yang Frater tadi katakan, sense of religion, ya, sebuah perasaan kerohanian, ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan rasa rohani tadi, sehingga kita merasa bahwa kita sementara berada di gedung biasa. No, kita sementara ada di rumah Allah. Saat kita berada di rumah Allah, ada suasana solemn, suasana hikmat kudus di sana. Dan ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, orang-orang muda, supaya mereka merasa bahwa ini bukanlah sebuah tempat yang biasa. Barangkali mungkin karena kita sudah terbiasa ya dengan gereja, ya, sehingga kita tidak lagi merasa bahwa itu adalah tempat yang kudus. Ya. Saya sering kali melihat ya, umat-umat Tuhan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya di dalam gereja. Kita harus berubah. Ya, maka dikatakan tadi, janganlah kita menganggap remeh rumah Tuhan ini. Jangan sekali-sekali orang muda dan anak-anak merasa ada sesuatu yang pantas disombongkan dengan bertindak kurang sopan dan hormat di tempat perkumpulan untuk berbakti kepada Allah. Allah melihat setiap pikiran maupun perbuatan yang kurang sopan dan mencatatnya dalam buku catatan surga. Saya kira ini adalah hal yang serius yang perlu kita perhatikan. Ya. Agar kita tidak salah menempatkan diri ataupun peralatan elektronik kita sementara beribadah. Di satu jemaat, saya pernah mendapati hal itu, dan barangkali itu adalah satu hal yang perlu dilakukan. Ya, sekretaris jemaat pada waktu itu membuat sebuah pengumuman kecil di sebuah kertas yang pada akhirnya ditempel di dinding gereja. Bayangkan, di dinding gereja ditempel, di beberapa sudut ditempel. Ya. Dilarang membuka HP atau bermain HP sementara ibadah berlangsung. Itu sudah ekstrim sekali. Ya, barangkali ini adalah satu hal yang sangat urgent untuk dilakukan. Karena apa? Saking parahnya. Nah, makanya dikatakan tadi, seandainya saudara dan saya menyadari hadirat Tuhan ada di sana, maka kita tidak akan melakukan hal yang demikian. Wahyu 2 ayat 2 bagian A katakan, aku tahu segala pekerjaan Tuhan Yesus sementara melihat kita. Maka dikatakan tadi, dia catat semuanya di dalam buku catatan sorga. Amsal 5 ayat 21, segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kita lakukan di dalam gereja sekalipun, dia mengetahui. Maka dikatakan tadi, betapa pentingnya kita menyiapkan hati kita sejak dari rumah. Saya ini mau kemana?
Kalau saya tahu saya ini mau ibadah, berarti saya mau ketemu Tuhan Yesus, saya mau ketemu dengan Allah. Dan di situ saya sudah setting pikiran kita, saya sudah setting semua yang saya bawa untuk menyembah namanya. Ya, ada satu perkara pun yang tersembunyi dari hadapan matanya yang selalu melihat segala sesuatu itu. Jika engkau sudah terbiasa tidak memperhatikan, perhatikan ini, dan kurang hormat di dalam rumah Allah, gerahkanlah segala kuasa yang ada padamu untuk memperbaiki kesalahan ini. Dan tunjukkanlah bahwa engkau mempunyai rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Orang buat katakan begini. Artinya apa? Jika kita ini sudah biasa melakukan itu, sudah biasa texting, sudah biasa WA-an di dalam gereja, ya, bahkan teleponan sementara ibadah. Dikatakan perlu usaha yang keras untuk bisa menghilangkan kebiasaan ini. Dan Tuhan mau supaya kita menghormati diri kita sendiri. Ya. Nggak usah terlalu jauh kita menghormati Tuhan. Hormati diri kita sendiri. Supaya orang bisa melihat bahwa kita betul-betul menghormati Allah. Janganlah engkau bertindak kurang sopan terhadap rumah Allah dan dalam berbakti kepadanya. Misalnya dengan jalan berbicara satu sama lain sementara khotbah berlangsung. Nah, ini penting juga ya. Jadi sementara khotbah disampaikan, firman Allah disampaikan. Betul, manusia yang bicara, tapi itu adalah firman Allah. Itu sebabnya dikatakan tadi, hormati penyampaian firman Allah ini dengan duduk diam. Perhatikan. Ya. Tuhan mau supaya kita menghormati Dia. Jikalau orang-orang yang melakukan kesalahan ini bisa melihat malaikat-malaikat Allah yang sedang memandang mereka itu, serta mencatat segala perbuatannya, perhatikan yang saya cetak merah ini, maka mereka tentu akan merasa malu dan benci terhadap dirinya sendiri. Coba bayangkan kita seperti hamba Elisa, yang dibukakan mata kita, lalu kita melihat bahwa ada malaikat Allah yang hadir di sana. Tentu dikatakan tadi, kita akan merasa malu. Setiap perkara yang suci, setiap perkara yang berhubungan dengan perbaktian kepada Allah, sekali-kali janganlah diperlakukan dengan kurang peduli dan kurang hormat. Tuhan mau supaya semua dipersiapkan dengan matang, dipersiapkan dengan baik. Dengan demikian perbaktian itu benar-benar berkenan di hadapan-Nya. Sementara firman hidup itu diucapkan, engkau harus mengingat bahwa engkau sedang mendengar suara Tuhan dengan perantaraan hamba yang diutusnya. Perhatikan, seringkali kita tidak pernah menyadari ini. Ya. Dan kalau seandainya Tuhan membuka mata kita seperti hamba Elisa itu, maka kita akan melihat bahwa Tuhan hadir di gereja kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ini sebuah pengamaran yang sangat penting Rono buat katakan, supaya kita menaruh hormat sementara kita berada di dalam rumah Allah. Bagaimana dengan bergurau atau mempermainkan hal yang suci? Ini dikatakan, saya sangat merasa sedih melihat betapa banyak orang-orang muda yang mengaku beragama tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang perubahan hati. Mereka belum mempunyai perubahan dalam tabiatnya. Mereka belum sadar bahwa mengaku menjadi orang Kristen adalah merupakan satu perkara yang suci. Itu sebabnya dikatakan tadi, jangan kita bermain-main. Tuhan mau supaya kita menyadari keberadaan kita sebagai umat pilihan. Kehidupannya berlawanan sama sekali dengan cara berpikir orang yang mengenal kebenaran. Jikalau mereka betul-betul termasuk anak-anak Allah yang sejati, maka mereka tentu tidak akan memenuhi mulut mereka dengan segala omong kosong dan kegila-gilaan, serta senda gurau yang tidak pantas, juga segala perkataan bodoh dan perbuatan-perbuatan yang tak pantas. Saya kira tulisan lalu buat ini sangat keras. Ya. Jadi waktu saya membaca dan mempersiapkan semua ini, saya katakan ini sangat keras. Andaikan kita betul-betul, saudara dan saya, kita mau mendengar firman Tuhan ini, akan ada kebangunan rohani di dalam gereja kita. Adalah sangat berbahaya melalaikan pokok perkara ini. Tidak ada satu kebodohan yang begitu menyesatkan dengan berbuat masa bodoh dan kurang peduli. Perhatikan di sini.
Di mana-mana kita melihat orang-orang muda yang berwatak sembrono. Nah, ini dia. Ya, sembrono artinya apa? Dia hendak pandang mana yang kudus, mana yang tidak. Dan pada akhirnya dia hantam kromo semua. Perhatikan yang saya cetak miring di sini. Ya. Saya pikir ini adalah satu hal yang bisa dikatakan sangat keras disampaikan. Ya. Semua orang muda yang berwatak begini, perhatikan di sini ya, harus disingkirkan karena mereka itu berbahaya. Saya baca tulisan ini, wah luar biasa ya. Bagaimana ini firman Tuhan ini diucapkan di dalam buku tulisan Ronubuat ya. Orang muda yang berwatak begini harus disingkirkan. Ya, tentu kita melihat ini semua dengan hati yang bijak. Ya, bayangkan bagaimana kalau seandainya yang semacam ini dipraktekkan dengan letterlek di dalam gereja, habis. Ya. Tidak ada seorang pun yang akan tersisa. Karena semua kita adalah orang berdosa. Maka dikatakan tadi, penting bagi kita untuk bercermin diri. Ya, tepat seperti cermin yang ada di kantor polisi itu. Ya, supaya kita betul-betul berubah. Sebagai umat Tuhan, saya percaya bahwa kita punya hati nurani. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita meyakini bahwa firman Allah yang mungkin kita bisa katakan keras ini akan menolong kita untuk berubah. Dan jikalau mereka mengaku dirinya orang Kristen, maka haruslah mereka itu lebih merasa gentar. Tapi sayang sekali, pikiran mereka sudah ditempa dalam tuangan yang lebih rendah. Ini memalukan. Ya. Kalau kita mengaku sebagai umat Allah, lalu kita masa bodoh, bertindak sembrono seperti dikatakan tadi, ya, bermain gadget di gereja, dan kemudian kita melakukan hal yang tidak sepantasnya dikatakan tadi, harusnya kita ini merasa gentar. Ya, sebab jika kita lakukan hal yang semacam ini, kita ini sebenarnya sudah ditempa dalam tuangan yang lebih rendah. Maka nasihat Tuhan, pilihlah sahabat-sahabatmu, orang-orang yang mempunyai budi bahasa dan kelakuan yang sepantasnya sebagai orang percaya. Nasihat Tuhan bagi orang-orang muda secara khusus, agar boleh memilih teman-teman yang dapat membuatmu lebih dekat kepada Tuhan. Jika engkau mau memperoleh pandangan yang luas, pikiran-pikiran dan cita-cita yang mulia, maka haruslah engkau memilih sahabat yang bisa menguatkan asas-asas yang benar. Biarlah setiap pikiran dan maksud tiap-tiap tindakan menuju pada kehidupan di akhirat dan keselamatan yang kekal. Sahabat yang baik adalah sahabat yang dapat mengarahkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana engkau tahu bahwa engkau telah diterima oleh Tuhan Allah? Pelajarilah sabdanya dengan doa yang tekun, dan janganlah engkau lalai berdoa pribadi, karena itulah jiwa peribadatan. Dengan doa yang sungguh, bersemangat, berdoalah memohon penyucian jiwa. Minta dengan sungguh hati dan dengan sehangat-hangatnya, sama seperti engkau meminta kelepasan, bila mana jiwamu yang fana ini berada dalam bahaya. Doa yang sungguh-sungguh akan menolong kita untuk berubah. Maka dikatakan tadi, sahabat orang muda, bahkan juga kita semua, anak-anak Tuhan, yakinlah bahwa saat kita rindu untuk merubah tindakan kita, kebiasaan kita yang salah, ya, saat kita berada di rumah Tuhan, itu akan dikabulkan Tuhan jika kita betul-betul meminta dengan serius. Menjadi kesimpulan pekabaran firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, rasa hormat didapatkan dari jiwa yang besar. Saat saudara dan saya, kita dekat dengan Tuhan, memiliki kerohanian yang besar, kita akan memiliki rasa hormat dengan sendirinya. Orang yang menghormati orang lain itu adalah orang yang memiliki hati yang besar. Menghormati Allah hanya dilakukan oleh mereka yang sungguh hidup dalam hubungan yang karib dengan Allah. Dan Tuhan tidak akan menahan berkat-Nya bagi mereka yang menghormatinya. Ingat firman Tuhan tadi bilang, jika engkau menghormati aku, maka aku pun akan menghormati engkau. Penghormatan mendatangkan kehormatan. Semoga Tuhan menolong kita
Dan biarlah kasih karunia Tuhan yang akan menyanggupkan kita untuk menghormati Tuhan di dalam Ka'bahnya yang suci. Amin.